Yeah. Dengan adanya beberapa halaan nafas nih setelah pandemi mulai berangsur, ada progres nggak dari demand atau dari seperti apa? Nah, ini juga mungkin sedikit saya mengulas kenapa saya tidak langsung membunuh bisnis saya ya. Kan kalau dikatakan bangkrut itu biasanya sudah ditutup, Betul. Berhenti kan Yeah. gitu. Nah, kenapa saya terus berusaha untuk memaintain bisnis ini walaupun sebetulnya sampai awal tahun kemarin itu bisa dibilang hanya cukup untuk bertahan hidup. Survive, bertahan hidup itu. Ya, jadi kalau di bahasa Covid jaga imunitas ya, gitu. Jadi kita juga sama di usaha itu jaga imunitas. Kenapa? Karena kalau kita menutup usaha itu, yang kita tutup itu bukan hanya usaha, tapi informasi terhadap pelanggan. Oh. Gitu. Pada saat kita membangun baru lagi, itu kan biayanya dari nol lagi. Betul. Gitu kan, kita harus memberitahu pelanggan bahwa ini kan kita usaha baru bangkit lagi, Iya. kita jalan lagi, Iya. gitu. Itu akan lebih berat. Ngawal baru ya. Ya, jadi awal baru lagi. Jadi makanya kemarin itu kita dan saya juga ajak ke teman-teman itu ya sudah jaga imunitas, Jaga imunitas. gitu. Jadi ya kita akhirnya tidak memungkiri gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini ya gitu. Iya. Dan di awal tahun ini memang sudah mulai kelihatan ya. Kalau saya kebetulan karena bermain di online selain IG juga di Shopee ya. Iya. Perkembangan Shopee juga sudah mulai menggeliat lah. Iya. Terlihat. Hanya ya ini bisnis itu ada sedikit hal yang kita harus komprehensif ya. Jadi tidak bisa di satu sisi saja. Nah, ini sekarang market sudah mulai ada kenaikan. Ada permintaan barang yang cukup bagus, tapi jujur saja karena bisnis saya sendiri itu cukup segmented, juga agak unik. Yang jadi repot itu di sisi resources sumber daya manusianya, gitu. Jadi bisnis saya ini tidak bisa dijalankan oleh sembarangan orang. Betul. Gitu. Jadi ini masuk ke dalam bisnis skill labor. Skill labor ya. Ya, jadi kita harus benar-benar menyaring calon karyawan yang memang qualified di bidang itu gitu. Betul. Ini juga memang dilema ya. Kalau kita tidak mempunyai karakteristik tertentu, kita susah masuk pasar. Betul. Tapi pada saat kita punya karakteristik tertentu, kita bisa penetrasi pasar, nanti malah yang agak berbahaya, kita tidak bisa supply pasar. Betul. Ini juga jadi butuh waktu lagi lah. Gitu. Tapi insya Allah dengan perkembangan sekarang ya kalau tidak ada hal lagi yang yang di luar ini, insya Allah sih ekonomi sudah mulai cukup membaik ya. Oke. Sahabat Media Perubahan, kalau yang memang penasaran seperti apa sih sebetulnya bisnisnya Pak Agus, bisa lihat dicek di Instagramnya IRV atau IRV Sus ya, di situ tanpa ada spasi. Situ bisa dilihat bagaimana produk sepatunya custom ya Pak Agus ya. Custom. Dan produk sepatunya nggak ditemukan di yang lain. Jadi kalau boleh dibilang dengan segmented dan niche market ini sebetulnya ada plus dan minusnya ya Pak ya tadi dibilang. Tapi itu tadi mungkin ini tantangan seorang pebisnis lah seperti itu ya Pak ya. Jadi saya teringat ketika memang kalau berbicara seperti ini dengan sahabat saya Kang Aksan. Beliau itu buat produk yang namanya Sankimo. Bagaimana kalau orang misalnya kebelet buang air kencing atau pipis, nggak usah kemana-mana karena itu ada semacam serap kayak model Pampers gitu. Tapi itu bisa dibawa kemana-mana. Dan pasarnya kemarin itu sebelum pandemi adalah yang haji. Karena kan kalau misalnya yang sepaham saya belum pesan nih. Kadang saya dapat cerita kalau harus pipis nunggu lama gitu. Nah bagi orang tua atau apa kan itu sebenarnya nggak bagus kalau ditahan. Nah mungkin itu juga dicerita bagaimana. Ya tadi seperti yang bilang Pak Agus ada kesulitan dari SDM-nya. Nah berbicara tadi kalau yang segmented, Pak Agus kan membawakan banyak nih para pelaku UMKM di Jawa Barat nih. Ada berapa Pak kalau nggak salah? Sekarang sih yang sudah terdaftar di database kita 500-an ya. 500 Tapi ya. kalau realnya
dari Facebook dan lain-lain sih sekitar 4.000 lebih ya. Oke, berarti 4.000 lebih. Kalau mau misalnya disaring di situ, yang segmented produk seperti yang Pak Agus itu ada berapa persen Pak dari situ? Kira-kira aja kalau. Sampai saat ini sih saya lihat yang pure segmented masih sedikit ya. Iya. Mungkin ya salah satunya Kang Jarot mungkin ya. Dan Bandang kemarin isi, Pak, ya. kemarin ada yang Umi juga ya, Iya. itu masuk segmented. Yang lainnya memang Masih general, masih umum general. Sebetulnya kan sepatu saya juga, sepatu itu kan tidak segmented ya. Betul. Tapi sepatu itu kan bisa kita modifikasi sehingga jadi segmented. Iya. Sama dengan kayak tadi Pampers itu kan umum. Betul. Tapi kita ciptakan produk yang jadi segmented lah. Betul. Gitu. Jadi ini sebetulnya yang perlu diinikan oleh teman-teman UMKM juga, karena memang ya jujur saja saya agak sedikit kadang-kadang dalam tanda kutip ribut dengan beberapa penggiat UMKM itu, karena seringkali ada terlalu mudah orang memberikan informasi kepada UMKM untuk berpindah. Contoh gini, kalau kita mau bisnis, tentukan segmentasi pasarnya. Betul. Gitu. Kan nggak bisa kalau orang yang sudah jalan, kemudian dia membentuk segmentasi pasar gitu. Jadi kemudian kita harus ngikutin tren. Betul. Itu juga agak sulit gitu. Jadi ada beberapa bisnis yang memang bisa begitu, terutama di trading ya. Kalau di trading tuh sekarang lagi rame nih, misalnya kemarin lagi rame tentang produk-produk yang imunitas. Betul. Udah kita jualan vitamin, Ya. kita jualan apa? Tapi sebagai produsen kan tidak semudah Betul. itu gitu. Kayak saya misalnya dari sepatu tiba-tiba harus bikin vitamin, gitu kan susah. Nggak gitu. nyambung lagi, Pak. Ya nggak nyambung, dan kita kan perlu effort lagi, Betul. gitu. Jadi tidak semua bisnis itu bisa dengan seenaknya dibelok-belokkan. Betul.